Usai Lebaran, arus balik di sejumlah wilayah terpantau padat. Di Tol MBZ, antrian kendaraan terjadi di hari kedua setelah Lebaran. Kepadatan terjadi di pertemuan antara Tol Cikampek dengan Tol MBZ. Tak hanya di Tol MBZ, kepadatan juga terjadi di kawasan Puncak Bogor. Guna mengurai kemacetan, sistem rekayasa lalu lintas dan sistem satu arah pun diterapkan. Kepadatan didominasi kendaraan yang melakukan mudik lokal dan berwisata di kawasan Puncak. Sementara di gerbang tol Cikatama, lalu lintas terpantau ramai lancar. Hingga hari ketiga Lebaran belum ada penumpukan kendaraan yang melintas di tol Cikatama. Pemerintah terus memantau arus balik Lebaran. Sejumlah antisipasi pun telah disiapkan jika terjadi penumpukan kendaraan. Yakinkan arus mudik tahun ini juga secara umum berjalan dengan baik, aman, lancar, dan tentunya kita juga terus mengantisipasi untuk arus baliknya yang diperkirakan akan berpuncak di tanggal 6 dan 7 April. Tapi insya Allah seluruh jajaran, seluruh bagian, termasuk Kementerian Perhubungan yang berada dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur, Kementerian PU yang mempersiapkan infrastrukturnya, dan termasuk tentunya kerjasama kami dengan Korlantas dan semua stakeholders untuk meyakinkan arus balik juga berjalan dengan baik. Hingga hari ketiga setelah Lebaran, arus balik di sejumlah titik masih terpantau ramai lancar. Kepadatan hanya terjadi di titik-titik sekitar rest area. Di kilometer 57, antrian kendaraan terjadi di pintu masuk dan pintu keluar rest area. Tim Liputan, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Pemerintah terus memantau arus balik Lebaran. Rekayasa lalu lintas nasional rencananya akan berlaku sejak 5 April 2025. Tidak hanya arus balik, pemerintah juga menaruh perhatian kepada warga yang tertimpa pohon saat sholat Id, yaitu dengan memberikan santunan kepada ahli waris. Selain informasi tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lain dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Sabrina Asilah, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, pemerintah akan memberikan santunan bagi korban tertimpa pohon saat sholat Id di Pemalang, Jawa Tengah. Santunan sebesar 15 juta rupiah diberikan kepada ahli waris korban yang meninggal dunia. Sebuah pohon beringin tua tumbang saat pelaksanaan sholat Idul Fitri di Kompleks Alun-Alun Pemalang, Jawa Tengah dan menyebabkan 12 korban luka-luka. Kini kondisi korban sudah membaik. Korban luka seluruhnya dalam kondisi sadar, namun sebagian masih mengalami syok dan trauma sehingga membutuhkan perawatan intensif. Pemerintah pun akan memberikan santunan sebesar 15 juta rupiah kepada ahli waris korban yang meninggal dunia. Sementara untuk korban yang selamat, pemerintah juga akan memberikan santunan sebesar 3 juta rupiah bagi korban luka ringan. Korban luka berat akan ditanggung biaya perawatannya. Sebelumnya pohon beringin usia puluhan tahun menimpa jamaah sholat Idul Fitri di Kompleks Alun-Alun Pemalang, Jawa Tengah. Insiden ini menewaskan 3 orang yang seluruhnya merupakan warga Kelurahan Pelutan Pemalang. Sementara korban selamat mencapai 19 orang, 12 diantaranya terluka berat, 7 lainnya luka ringan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Indonesia kembali mengirim bantuan untuk korban gempa bumi yang mengguncang Myanmar. Bantuan sebagai wujud solidaritas dan komitmen Indonesia untuk penanganan bencana di ASEAN. Menteri Luar Negeri Sugiono bersama menteri lainnya dan BNPB melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Myanmar di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Bantuan yang dikirim seberat 124 ton, diantaranya berupa tenda pengungsian,
alat kesehatan, dan obat-obatan. Sementara nilai bantuan sebesar 1,2 juta dolar Amerika Serikat. Bantuan dibawa menggunakan 1 pesawat komersial dan 1 pesawat kargo. Bantuan hari ini adalah bantuan tahap ketiga dari pemerintah Indonesia ke Myanmar. Sejak tanggal 31 Maret sebenarnya kita sudah mengirimkan tim advance dan tim pendahulu yang terdiri dari unsur-unsur BNPB dan INASAR ke Myanmar untuk melakukan langkah-langkah yang sifatnya tanggap darurat, dan pada pagi hari ini kita mengirimkan bantuan resmi dari pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan arahan dan perintah dari Bapak Presiden Prabowo. Jumlah bantuan yang kita sampaikan kurang lebih ada 120 ton barang yang nilainya mencapai kurang lebih 1 miliar. 124 ton barang nilainya 1,2 juta US dollar. Kemudian berdasarkan hasil rapat dari Kementerian Luar Negeri ASEAN juga, bahwa saat ini yang sangat dibutuhkan adalah shelter dan alat-alat serta obat-obatan, alat-alat kesehatan dan obat-obatan. Oleh karena itu kita juga mengirimkan sebagian besar dari bantuan tersebut dari apa yang mereka butuhkan. Bantuan tahap ketiga, tahap ke-1 hari Senin yang lalu, tahap kedua hari Selasa. Ada 2 kloter, kemudian tahap ketiga hari ini, pagi ini ada 2 pesawat juga, 1 pesawat untuk penumpang, 1 pesawat untuk kargo. Dan kita membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita di Myanmar. Selain itu kita juga bersama-sama dengan tim lengkap dari berbagai kementerian dan lembaga, BNPB, Basarnas, dan juga dari Kemenkes, dari Kementan, dan dari Basnas, dari lembaga-lembaga lain juga yang terlibat di sini. Dahsyat berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Myanmar dan Thailand pada Jumat 28 Maret 2025. Lebih dari 3.000 orang meninggal dunia. Jumlah korban diprediksi akan terus bertambah lantaran masih banyak warga yang tertimbun bangunan. Ketua DPP PDIP Puan Maharani angkat bicara soal kedatangan putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo saat halal bihalal ke rumah Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Puan mengungkap Megawati menitipkan pesan untuk Prabowo melalui Didit. Ya, Ibu menyampaikan salam kepada Pak Prabowo, semoga sehat selalu dan semoga setelah Lebaran suasana akan menjadi semakin baik dan semuanya berjalan dengan baik untuk bangsa dan negara. Rencana pertemuannya kapan, Pak? Secepatnya. Secepatnya. Apa mau open house? Apa? Apa pada saat open house? Gak ada open house, semuanya ini semua nggak ada open house, jadi semua Pak Prabowo pasti akan ada kesibukan dan Ibu Mega juga sudah nggak ada open house, jadi pasti setelah Lebaran ini, setelah libur Lebaran akan ada pertemuan secepatnya. Atau video call mungkin Bapak kan? Kemarin rencananya mau begitu, hanya kemudian Mas Didit udah mau pergi ke Solo. Sebelumnya putra Presiden Prabowo Subianto, Didit Prabowo, berkunjung ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Didit juga menyempatkan diri bersilaturahmi ke kediaman Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri sebelum mengunjungi Jokowi. Putra Presiden Prabowo Subianto, Ragowo Hedi Prasetyo Joyo Hadikusumo atau Didit Prabowo berkunjung ke kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kedatangan Didit Prabowo dalam rangka silaturahmi di momen Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
Setelah berada di kediaman Jokowi selama sekitar 40 menit, Didit keluar tanpa menjawab pertanyaan awak media terkait perbincangannya bersama Joko Widodo. Didit hanya mengucapkan selamat Idul Fitri ke awak media. Selamat Idul Fitri. Mas, terkait kedatangan sebelumnya ke Ibu Megawati, sekarang ke Pak Jokowi, Mas, apa memang ada perintah dari Bapak, Mas? Selamat Idul Fitri, Mas. Ada pesan khusus dari Bu Mega gitu nggak, Mas? Ada pesan dari Bapak nggak, Mas, untuk Pak Jokowi? Ada pesan dari Bapak untuk Pak Jokowi, Mas? Sebelum berkunjung ke rumah Joko Widodo, Didit Prabowo juga bersilaturahmi ke kediaman Presiden RI ke-5 sekaligus Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, tidak ada pembicaraan khusus ketika berkunjung ke rumah Megawati. Pembahasan antara Didit dan Megawati hanya seputar lebaran dan makan-makan. Tim Liputan iJus melaporkan. Pemerintah akan menyediakan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan. Lantas di mana rumah ini akan dibangun? Selengkapnya usai jeda.